Yo halo netizen, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Film yang akan menceritakan kali ini berjudul No Time to Die yang rilis tahun 2021. Di mana di film ini merupakan aksi terakhir dari Daniel Craig sebagai James Bond. Mimin jamin film ini seru abis pokoknya. Oke lah kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gaskan ke filmnya. Film diawali di mana memperlihatkan seorang wanita bernama Madeleine Swan yang sedang mengingat waktu kecilnya, di mana ia sedang merawat ibunya yang sedang sakit di rumah. Saat itu Madeleine sedang merawat ibunya dan dia terkejut karena melihat ada seorang pria bertopeng yang berdiri di luar rumah mereka. Madeleine saat itu terkejut dan segera kabur untuk bersembunyi. Sesaat kemudian, pria bertopeng itu segera masuk ke dalam rumah dan mendatangi ibu Madeleine. Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya kepada ibu Madeleine bahwa ia bernama Lucifer Safin. Sebelum Safin menembak ibunya Madeleine, Safin mengatakan bahwa kedatangannya untuk balas dendam karena suaminya dulu pernah membunuh keluarganya. Madeleine yang sedang bersembunyi di balik tempat tidur segera berangkat dan menembak Safin beberapa kali. Madeleine menyangka Safin telah tewas lalu segera menyeret badannya keluar dari rumah. Di saat Madeleine sedang menyeret Safin, dia terkejut karena Safin terbangun padahal telah ditembaki peluru yang lumayan banyak. Tetapi dia malah tidak mati. Hal itu membuat Madeleine ketakutan dan segera melarikan diri melintasi danau es dan pergi ke rumahnya. Tapi Madeleine tidak berhasil kabur karena danau es yang dia injak tiba-tiba retak. Untungnya Safin tidak akan membunuh Madeleine, tetapi dia malah menyelamatkan Madeleine dari danau es tersebut. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Madeleine yang sudah dewasa. Di saat itu Madeleine dan James Bond sedang menghabisi liburannya di kota Matera. Meskipun mereka terlihat bahagia, ternyata masing-masing mereka masih mengingat masa lalu yang suram itu. Di saat mereka sedang berduaan di kamar, Madeleine berbicara kepada Bond supaya bisa berdamai dengan masa lalunya dan merelakan waktunya bersama Vesperlin. Jika Bond bisa melakukan itu, maka Madeleine akan menceritakan semua rahasianya kepada Bond. Keesokan harinya, Bond berbicara dengan Madeleine dan mengatakan bahwa ia akan berdamai dengan masa lalunya. Langkah pertama yang Bond lakukan adalah dia mengunjungi makam Vesperlin. Namun Bond terkejut karena makam itu ternyata ada jebakan bom. Bom meledak mengenai Bond. Bond yang masih selamat dari bom itu segera melarikan diri dari tempat itu untuk menghindari kejadian dari agen Spectre. Di saat sedang melarikan diri, Bond sempat melumpuhkan anggota agen itu dan segera mengambil sepedanya untuk melarikan diri dan menuju hotel menemui Madeleine. Di saat Bond yang sampai di hotel, Bond sangat marah kepada Madeleine karena Bond mengira Madeleine lah yang menjebak dirinya. Karena hanya Madeleine lah yang tahu dia akan ada di sana. Lalu Bond membawa Madeleine untuk segera pergi dari sana karena posisi Bond sudah diketahui oleh musuh. Bond pergi menggunakan mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga membuat dia menabrak sebuah mobil. Setelah terjadinya tabrakan, Bond dan Madeleine tersudutkan oleh musuh. Bahkan mereka terus menembaki mobil yang dipakai oleh Bond. Beruntung mobil yang digunakan Bond adalah mobil anti peluru. Bond pun membalas dengan menembaki musuh dengan mobilnya tersebut. Lalu Bond membuat asap tebal supaya tidak terlihat oleh musuh dan hal itu membuat dia akhirnya bisa meloloskan diri dari agen Spectre. Setelah kejadian itu, Bond hilang kepercayaan kepada Madeleine karena menurutnya Madeleine lah yang telah menjebaknya. Bond akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Madeleine di stasiun kereta api. Scene kemudian berpindah pada 5 tahun kemudian di mana sekelompok agen Spectre menyusup ke dalam lab MI6. Kedatangan mereka di sana untuk mendapatkan Herakles.
Herakles adalah nanobot yang diprogramkan untuk membunuh target tertentu seperti senjata biologis yang menyebar ketika terjadi sentuhan antar kulit. Setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan, para agen Spectre membunuh para penjaga-penjaga yang lain dan membawa Volda Obruchev bersama mereka. Scene pun berpindah di mana Bond yang sudah pensiun dari agen MI6 dan kini tinggal di Jamaika. Di sana Bond bertemu dengan teman lamanya yang bernama Felix dan Logan Ash. Mereka lalu bersama-sama mendatangi sebuah klub malam. Di sana Felix memberitahukan Bond tentang penangkapan Volda Obruchev dan pembobolan lab. Setelah selesai berbincang-bincang dengan teman lamanya, Bond pun segera pulang. Tapi ketika Bond ingin menghidupkan mobilnya, ternyata mobil itu tidak bisa dinyalakan. Saat Bond sedang memeriksa apa yang rusak di mobilnya, tiba-tiba seorang wanita muncul dan memberikan tumpangan kepada Bond. Sesampainya di rumah Bond, wanita tersebut memperkenalkan dirinya kepada Bond bahwa dia bukan hanya agen MI6, tapi dia juga adalah agen 007. Dia mengatakan bahwa Obruchev adalah salah satu targetnya dan meminta Bond agar tidak menghalanginya. Keesokan harinya, Bond pun menghubungi Felix. Felix lalu meminta Bond untuk pergi ke Kuba untuk menemui agen CIA yang bernama Paloma. Scene kemudian berpindah di Kuba di mana saat ini Bond dan Paloma akhirnya bertemu dan menyusup ke sebuah pertemuan Spectre untuk menemukan Obruchev. Agen Spectre yang mengetahui kedatangan mereka segera merencanakan sesuatu. Mereka menggunakan racun Herakles untuk membunuh sesuai target di pertemuan tersebut, terkecuali agen Spectre. Tapi Obruchev yang saat itu dipaksa memprogramkan Herakles di pertemuan tersebut mengganti profil target yang dituju. Sehingga ketika racun Herakles diluncurkan dengan maksud membunuh Bond dan Paloma, hal itu tidak terjadi, melainkan berbalik membunuh para agen Spectre di pertemuan tersebut. Bond dan Paloma akhirnya mendapatkan Obruchev dan melarikan diri dari tempat tersebut. Bond lalu membawa Obruchev dengan sebuah pesawat, sementara Paloma memilih tinggal di Kuba. Scene kemudian berpindah di mana Bond membawa Obruchev ke kapal di mana di sana sudah ada Felix dan Logan Ash yang menunggu mereka. Lalu Bond bertanya kepada Obruchev mengapa Herakles tidak terpengaruh kepadanya. Logan Ash menjadi gugup dan meminta Obruchev untuk berhenti berbicara. Tapi Obruchev tetap berbicara dan mengatakan M juga terlibat dalam pembuatan Herakles. Kemudian Bond melihat tatapan mata Obruchev kepada Ash membuat Bond mencurigainya. Lalu dia menyadari Ash adalah agen ganda yang bekerja untuk Obruchev. Lalu Bond segera menyerang Ash dan terjadilah perkelahian. Ketika Ash mendapatkan sebuah pistol, dia menembakkan sebuah peluru mengenai tubuhnya Felix dan membuat beberapa lubang di kapal yang mereka naiki. Kemudian Ash dan Obruchev kabur menggunakan pesawat. Sementara di kapal, Bond mendatangi Felix yang terkena luka tembak yang sangat parah. Felix menyadari di situasi ini dia tidak mungkin selamat dan segera menyuruh Bond pergi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Scene lalu berpindah di hari berikutnya di mana Bond kembali ke MI6 untuk bertemu dengan M. Bond meminta diizinkan ke Belmarsh untuk berbicara dengan Blofeld namun tidak diizinkan oleh M. M pun mengusir Bond untuk keluar dari ruangannya dan hal itu membuat Bond sangat kesal. Di luar ruangan, Miss Moneypenny yang melihat kekesalan Bond menawarkan bantuan kepada Bond. Di malam hari, Moneypenny dan Bond pergi ke rumah Ki ketika Ki sedang siap-siap makan malam bersama pacarnya. Tujuan mereka menemui Ki untuk meminta bantuannya mengakses ke sebuah draft. Dan ketika draft tersebut dibuka, mereka menemukan database sampel-sampel DNA. Mereka kira sampel DNA itu untuk orang Spectre kecuali Blofeld. Namun ketika Bond mencoba mengakses file lainnya, mereka menemukan sampel DNA yang tertuju kepada semua orang di seluruh dunia, terkecuali Blofeld. Bond pun penasaran dengan Blofeld dan menanyakan bagaimana caranya dia bisa bertemu dengan Blofeld. Lalu Ki dan Moneypenny mengatakan hanya ada satu orang yang memiliki akses bersama Blofeld.
Scene lalu berpindah kepada Madeleine yang bekerja sebagai psikiater. Di saat itu dia sedang bertemu dengan kliennya yang ternyata adalah Savin. Awalnya Madeleine masih tidak mengenal Savin, namun ketika Savin menunjukkannya sebuah topeng, seketika raut wajah Madeleine berubah takut. Dia mulai menyadari bahwa klien yang ia temui ternyata adalah Savin. Madeleine lalu bertanya apa tujuan Savin menemuinya. Alasan dia bertemu Madeleine adalah karena dia tahu Madeleine adalah seorang psikolognya Blofeld dan satu-satunya orang yang memiliki akses bersama Blofeld. Lalu Savin memberikan dosis nanobot kepada Blofeld melalui Madeleine yang bentuknya disamarkan seperti sebuah botol parfum. Di sisi lain memperlihatkan di mana Bond saat itu sudah diaktifkan kembali sebagai agen bersama Nomi, Key, Moneypenny, dan agen MI6 lainnya. Mereka saat itu sedang memutar rekaman Spectre dan Project Heracles. M menjelaskan pada awalnya Project Heracles dibuat tidaklah seberbahaya seperti sekarang ini. Dikarenakan Project Heracles ini dimaksudkan untuk orang-orang yang ditargetkan saja. Tapi setelah Heracles dimasukkan nanobot, Heracles menjadi sangat berbahaya dan targetnya bisa siapapun jika mereka melakukan kontak kepada yang terinfeksi. Melihat situasi yang berbahaya ini, akhirnya M mengizinkan Bond untuk menemui Blofeld dan mencari tahu apa saja yang bisa ditemukan dengan Blofeld. Lalu Bond akhirnya pergi ke selnya Blofeld. Di saat yang bersamaan, Madeleine juga sedang ingin menjalankan sesi terapi dengan Blofeld. Bond dan Madeleine akhirnya bertemu kembali di sana. Pertemuan ini adalah pertemuan pertama mereka setelah 5 tahun berpisah. Di saat itu, Madeleine menolak berjabat tangan dengan Bond. Lalu di saat Blofeld dibawa keluar, Madeleine menjadi sangat gugup. Tangannya gemetaran dan meminta untuk pergi keluar dari ruangan tersebut. Hingga Bond sendiri di dalam ruangan itu. Dia pun mulai berbicara dengan Blofeld. Awalnya perbincangan mereka berjalan lancar, kemudian Bond terpancing ketika Blofeld memprovokasi Bond. Dan ketika itu Bond melakukan kontak fisik bersama Blofeld. Tanner yang melihat kejadian itu segera masuk untuk menghentikan Bond. Ketika dia masuk, dia melihat bahwa Blofeld telah tewas. Bond lalu menyadari bahwa dia terinfeksi Heracles sebelumnya ketika bersentuhan dengan Madeleine. Lalu setelah itu Bond memutuskan mencari Madeleine dan akhirnya Bond menemukan Madeleine yang tinggal di rumah di masa kecilnya dulu. Dan yang mengagetkan Bond, ternyata Madeleine mempunyai seorang putri yang bernama Matilda. Setelah Madeleine menidurkan Matilda, dia memberitahukan Bond tentang siapa itu Savin. Madeleine menceritakan dulu ayahnya bekerja di bawah perintah Blofeld. Dia disuruh untuk membunuh keluarganya Savin. Dan Madeleine juga memberitahu Bond bahwa pulau yang dimiliki keluarga Savin adalah tempat beroperasinya Heracles ini. Setelah Bond mengetahui hal tersebut, dia segera menelpon Key untuk menyuruhnya mencari tahu lokasi Savin berada lewat foto pulau yang dikirimnya. Kemudian ketika Key berhasil menemukan lokasi Savin, dia memberitahukan kepada MI6 bahwa pulau tersebut terletak antara Jepang dan juga Rusia. Scene kemudian berpindah di rumah masa kecilnya Madeleine. Ketika Bond semalaman menginap di sana, dia merasa Savin memanfaatkan Madeleine dan anaknya. Dengan firasat buruknya tersebut, dia membawa Madeleine dan anaknya pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan, mereka diikuti oleh 2 mobil yang sepertinya adalah anak buah Savin. Bond yang merasa situasi mereka sedang dalam bahaya segera mengarahkan mobilnya masuk ke dalam hutan untuk menghindari kejaran anak buahnya Savin. Lalu Bond mengamankan Madeleine dan Matilda terlebih dahulu sebelum akhirnya dia berkelahi dan mengalahkan beberapa anak buahnya Savin. Tapi sayangnya Bond kehilangan Madeleine dan Matilda yang diculik oleh Savin. Setelah kehilangan Madeleine dan Matilda, Bond bergabung kembali ke MI6. Di mana saat itu Nomi mencabut jabatan 007-nya dan kembali memberikan jabatan tersebut kepada Bond. Mereka pun segera berangkat menuju pulau tersebut untuk menyelamatkan Madeleine dan juga Matilda. Di sisi lain, di pulau itu Savin mengajak Madeleine dan Matilda untuk melihat tanaman beracun yang sedang mereka kembangkan, termasuk nanobot yang dipanen untuk didistribusi racun Heracles.
Dan pada akhirnya Madeleine dan Matilda dipisahkan oleh Savin dan anak buahnya. Scene kemudian berpindah di mana Nomi dan Bond yang akhirnya sampai di pulau itu juga. Mereka pun menyusup ke fasilitas yang ada di pulau tersebut dan di sana mereka berhasil menangkap Obruchev. Lalu mereka berencana untuk meledakkan fasilitas di situ. Di sisi lain, Madeleine yang berhasil melarikan diri dari Primo anak buahnya Savin dengan melemparkan teh panas ke wajahnya Primo. Setelah Bond dan Naomi menangkap Obruchev, Bond kemudian pergi mencari Madeleine dan juga Matilda dan kebetulan sekali di saat itu dia menemukan Savin yang saat itu sedang bersama dengan Matilda. Bond kemudian perlahan mencoba mendekati mereka. Dan seketika Savin mengancam untuk membunuh Matilda. Bond yang takut Matilda disakiti segera berlutut meminta Savin tidak menyakitinya. Tapi di dalam posisi berlututnya, Bond diam-diam mengambil pistol tersembunyinya dan segera menembak beberapa penjaganya Savin. Namun sayangnya Savin sempat kabur melalui lubang yang dia duduki tadi dengan Matilda. Tidak lama setelah itu Matilda berontak lalu menggigit Savin. Hingga akhirnya Savin meninggalkan Matilda begitu saja dan memilih untuk kabur. Di sisi lain, Madeleine yang berhasil kabur dari Primo akhirnya bertemu dengan Bond. Kemudian mereka berdua pergi mencari Matilda yang sebelumnya ditinggalkan oleh Savin. Ketika mereka menemukan Matilda, Bond lalu menyuruh Nomi membawa Madeleine dan Matilda ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, Bond ingin mengakhiri urusannya yang belum selesai di tempat tersebut. Bond kemudian pergi ke ruang kontrol untuk membuka sebuah palka agar angkatan laut bisa meluncurkan rudal untuk menghancurkan fasilitas di situ. Sesampainya di ruang kontrol, Bond akhirnya berhasil masuk ke palka tersebut, namun sayangnya ditutup kembali oleh Savin. Ketika Bond mencoba untuk membukanya kembali, dia diserang terus oleh Savin. Savin terus-menerus menembak Bond dan menginfeksi Bond dengan nanobot yang tertuju kepada Madeleine dan juga Matilda. Lalu setelah Bond terinfeksi, dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi bersentuhan dengan Madeleine dan juga Matilda. Jika mereka bersentuhan, maka Madeleine dan Matilda akan mati. Bond akhirnya berhasil melumpuhkan Savin. Lalu ia pergi ke ruangan kontrol untuk membuka palka kembali. Bond pun segera menghubungi Key lalu memintanya untuk menghubungkannya dengan Nomi supaya dia bisa berbicara dengan Madeleine. Dan di saat itu, Bond berbagi momen terakhirnya bersama Madeleine dan menegaskan kembali cintanya kepada Madeleine. Dan di saat itu juga Madeleine mengatakan bahwa Matilda adalah anaknya Bond. Di akhir film, Bond pun berdiri menunggu kedatangan rudal untuk menghancurkan fasilitas tersebut dan juga dirinya sendiri. Semua orang pun menyadari bahwa Bond tidak akan selamat dari serangan rudal tersebut. Scene lalu berpindah ke MI6 di mana di sana ada M, Tanner, Key, Moneypenny, dan Nomi yang berkumpul untuk mengenang Bond. Sedangkan Madeleine melanjutkan hidupnya dengan pergi ke Matra. Madeleine juga menceritakan kepada Matilda cerita ayahnya yang seorang pria tangguh dan juga sangat keren yang bernama James Bond. Dan film No Time to Die pun selesai. Gimana guys ending dari film kita kali ini? Sedikit bikin kalian mewek nggak tuh? Silahkan kalian komen di bawah ya. By the way, seperti yang Mimin bilang di awal, ini adalah film terakhir dari Daniel Craig sebagai James Bond. Kita tunggu saja siapa pemeran James Bond selanjutnya. By the way, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film seru selanjutnya dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Dadah!